Ya sudah, kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andi Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andi Yunus ke kantor Kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Setelah selesai mengobrol sekira pukul 23.00 terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bahwa dari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan spotlight warna putih nomor F3151B milik terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Miyusul warna 2 nomor B34CLK milik terdakwa 4. Sampainya di lantai 1 terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan identitas dari TNI. Saat itu terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan ke bengkel mobil Denmark Baris TNI. C. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi, lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam dan terdakwa dibawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. K. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan 2 sepeda motor dari Mes Denma Bais TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 membonceng terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik lengan pendek corak biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah, celana jeans warna biru dongker dan sepatu warna biru menuju acara kamisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain dan sampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan terdakwa 4, di mana terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke arah Kuitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen, Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus di jalan Keramat Raya untuk memantau seputar kantor Kontras. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai 100 meter sambil mondar-mandir. N. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan terdakwa 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengikuti dari belakang. O. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang, Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang, Jakarta Pusat, sepeda motor
terdakwa 1 dan terdakwa 2 balik arah atau lawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus, dan pada saat itu sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat. Pada saat berpapasan, terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus yang juga mengenai terdakwa 1. Terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol tumbler dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa terdakwa 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. P. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiramkan kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak minta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakannya saat itu. Karena berteriak dan kondisi saudara Andri Yunus sudah merah seperti darah, sehingga masyarakat di sekitar membantu dengan memberikan air aqua. Selanjutnya saat itu saudara Andri Yunus mencuci wajahnya. Setelah itu saudara Muhammad Hidayat atau saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor saudara Andri Yunus dan saudara Fajri atau saksi 3 dan saudara Buyung mengejar pelaku yang menyiram saudara Andri Yunus. Akan tetapi karena saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat mengejar pelaku, sehingga saksi 2 dan saksi 3 kembali ke TKP dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Andri Yunus. Setelah itu saudara Andri Yunus pulang tanpa menggunakan baju ke Mes Kontras menggunakan sepeda motor. Sesampainya di saudara Andri Yunus ke RSCM menggunakan sepeda motor. Bahwa karena terdakwa 1 dan terdakwa 2 terkena cairan kimia juga, sehingga pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 kabur, terdakwa 1 dan terdakwa 2 merasa kepanasan hingga berhenti di pinggir jalan dan membeli air mineral sebanyak 2 botol. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membasuh bagian tubuh yang terkena percikan cairan kimia tersebut. R. Bahwa setelah selesai terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke Mes Denma Bais TNI Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2026 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 sesampainya di Mes Bais TNI, tepatnya di kamar, ternyata sudah ada terdakwa 3 dan terdakwa 4. Kemudian melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, saat itu terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung membantu merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2. S. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TNI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit. Setelah apel pagi, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah dinas, terdakwa 3 langsung ke kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk merawat lukanya. Selanjutnya terdakwa 3 dan terdakwa 4 tidur di kamar bersama, dan hal tersebut dilakukan sampai tanggal 15 Maret 2026. T. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2026 sekira pukul 09.00 WIB, setelah upacara bendera 17-an, Maijen TNI Posko memerintahkan Kolonel Infanteri Heri Heriadi atau saksi 1 dan Denma Bais TNI untuk melakukan pengecekan personil. Setelah saksi 1 mengetahui terdakwa 1 dan terdakwa 2 beberapa hari sakit, sehingga saksi 1 memerintahkan Sertu Arif atau saksi 7 Provos Denma Bais TNI melakukan pengecekan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 di Mes Denma Bais TNI. U. Bahwa sesampainya saksi 7 di lantai 4, saksi 7 melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2, selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1 melalui HT bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang kondisi sakit, dan saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk membawa terdakwa 1 dan 2 ke Denkes Bais TNI. Setelah saksi 7 menyerahkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke Denkes Bais TNI, saat itu Kapten Laut Kes Suyanto atau saksi 6 menerimanya, dan selanjutnya saksi 7 melapor kepada saksi 1. V. Bahwa pada saat saksi 6 memeriksa fisik terdakwa 1 dan terdakwa 2, saksi 6 melihat luka bakar terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan terdakwa 2, sedangkan
terdakwa 1 terdapat luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak sedikit dan berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan, dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Setelah saksi 6 melapor kepada Dandenkes Bais TNI atas nama Dr. Nursito dan atas petunjuk Dandenkes Bais TNI, saksi 6 membersihkan dan merawat luka terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan tindakan sebagai berikut. 1/2 terdakwa 1 terdapat tanda-tanda vital terkena tekanan darah 105/74, nadi 76, suhu 36,9 derajat Celcius, pernapasan 2 kali per menit, ulangi 20 kali per menit, SPO 298, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl, salep gurnazin, obat tetes mata Polidex, sendolitor, sendotropin, serta obat minum asam mefenamat 2x1 dan dohiksat 2x1. 2/2 terdakwa 2 terdapat tanda-tanda vital tekanan darah 135/100, nadi 84, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, SPO 298, sedangkan untuk perawatan luka menggunakan cairan NaCl dan salep gurnazin serta obat minum asam mefenamat 2x1. B. Bahwa setelah selesai, saksi 6 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 sejak kapan mengalami luka tersebut, dan berdasarkan pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah 3 hari. X. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB, saksi 1 datang ke ruang perawatan Denkes Bais TNI untuk melihat kondisi terdakwa 1 dan terdakwa 2. Saat itu, saksi 6 melapor kepada saksi 1 bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 seperti terkena cairan kimia. Merasa ada yang aneh sehingga saksi 1 bertanya kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, akan tetapi jawabannya mencurigakan. Y. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saksi 1 menghubungi Brigjen TNI Sembiring, Direktur D Bais TNI, dan melaporkan kecurigaan terhadap luka yang dialami oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Selanjutnya Brigjen TNI Sembiring berkata kepada Letkol CHK Alwi atau saksi 5 Paban YD 31 Pampers Bais TNI akan melakukan pendalaman atau elisitasi terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. Z. Bahwa atas perintah dari Direktur D Bais TNI, saksi 5 melakukan pendalaman terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan cara mewawancara atau elisitasi. Hasilnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengaku telah melakukan kekerasan terhadap aktivis kontras sebagaimana yang viral di media, dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak hanya terdakwa 1 dan terdakwa 2, akan tetapi adanya keterlibatan terdakwa 3 dan terdakwa 4. AA. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saksi 1 memerintahkan saksi 7 untuk mengamankan para terdakwa ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2026 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah lesan Kabais TNI, saksi 1 melimpahkan perkara terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku. BB. Bahwa latar belakang para terdakwa melakukan penyiraman cairan kimia kepada saudara Andri Yunus adalah untuk memberikan pelajaran efek jera kepada saudara Andri Yunus supaya tidak menjelek-jelekan TNI. CC. Bahwa berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84-TU.FK-3 Romawi-2026 tanggal 5 April 2026 atas nama saudara Andri Yunus yang ditandatangani oleh Dr. Fitri Ambarsari SP FM MPH, ditemukan trauma kimia asam sederajat 3 pada mata kanan dan luka bakar dengan tingkat kedalaman luka sederajat 2 hingga derajat 3 pada bagian wajah, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas seluas 24% dari seluruh permukaan tubuh akibat trauma kimia asam, dan luka-luka tersebut telah mengakibatkan korban kehilangan fungsi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna. DD. Bahwa perbuatan para terdakwa yang merencanakan penyiraman terhadap saudara Andri Yunus menggunakan cairan kimia yang diketahui bahwa cairan kimia tersebut dapat mengakibatkan luka bakar berat adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh anggota TNI. Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi 1 melaporkan kepada
melaporkan para terdakwa ke Puspom TNI untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk subsidiar kami lanjutkan ke rekan auditor lainnya. Para terdakwa sikap istirahat. Kami lanjutkan. Ya, lanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Jalan Salimba 1 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa sersan 2 Mar Edi Sudarko terdakwa 1 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan serta PK tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit 2, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Mar Gunung Sari Surabaya. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Batalion Arhadun 1 Marinir Surabaya. Kemudian pada tahun 2020 terdakwa mengikuti pendidikan Cabarek. Setelah lulus terdakwa kembali bertugas di Kima Menars Marinir Surabaya. Selanjutnya sejak bulan November tahun 2025 terdakwa dimutasikan ke Denma Mabes TNI sampai dengan sekarang berpangkat Sersan 2 Marinir NRP 102064 jabatan Bamil Si Minlok Denma Bais TNI. B. Bahwa Letnan 1 Marbudi Haryanto Widi Cahyono terdakwa 2 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui pendidikan cabang PK TNI Angkatan Laut tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan 2, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan Dikjurba Seni. Kemudian setelah beberapa mutasi pada tahun 2000 terdakwa mengikuti Diktukpa TNI Angkatan Laut di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan 2 dan ditugaskan di Yon Marhamlan 4 Batam. Setelah itu pada tahun 2022 terdakwa mengikuti Susarpa Interlak Bais TNI di Cilandak Bogor. Kemudian pada bulan November tahun 2020 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letnan 1 Mar NRP 23990 P. Jabatan Paul Wat Satharwat Denma Bais TNI. Langsung E. Siap. Atas izin yang mulia kami langsung poin E. Ya. E. Bahwa terdakwa 1, 2, dan 3 serta 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret tahun 2022 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Parimont Jakarta. Dengan kejadian tersebut para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2026 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI. Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 ngobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan tersebut terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk mengintrusi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Pairmont pada tanggal 16 Maret tahun 2012. Setelah selesai terdakwa 1 dan 2 kembali ke Mes Bais TNI. Dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2020 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah buka puasa terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan 2 melanjutkan ngobrol sampai larut malam. Kemudian sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa 1 dan 2
buka puasa bersama. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Mabes TNI. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30, terdakwa 3 dan 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Mabes TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 mulai minum kopi bersama. Sambil berbincang-bincang, di sela-sela perbincangan terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Adi Yunus dengan berkata, saudara Adi Yunus telah memaksa masuk ke ruangan rapat Hotel Fairmont Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Adi Yunus yang telah menginjak-injak institusi TNI dengan cara saudara Adi Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, saudara Adi Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus tahun 2025. Dan saudara Adi Yunus juga gencar melancarkan narasi anti militerisme. Dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Adi Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata saya saja yang menyiram. Mendengar ide dari terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata kalau begitu kita kerjakan bersama.